Ayo Bu Sri. Ya baik, Kak Elisa, untuk persiapan berarti kan aku sebagai coach, bukan coach, apa sih yang di coachingnya, Kak Elisa sebagai coach dulu ya. Oke. Bukannya Bu Sri dulu yang skenario yang pertama teh ya? Oh iya, oke. Jadi aku coach dulu ya untuk permasalahan yang pertama. Ya. Oke, berarti kita mulai ya. Ini kata-katanya. Nanti pas begitu apa sih mulainya mah kan kadang ada improvisasi ya. Itu mah ya apa alamiah aja ya. Ya, Mungkin siap. nanti jangan sampai, ih kok salah begini enggak. Gitu juga. Ya mengalir aja gitu. Iya benar. Ini mau langsung aja nih nyobain. Langsung aja. Oke. Assalamualaikum, apa kabar Bu Elisa? Waalaikumsalam Bu Sri, kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Bu Sri? Alhamdulillah, kabar saya juga baik Bu Elisa. Oh iya Bu Elisa, apa ada yang bisa saya bantu pada kegiatan kita hari ini? Saya ingin bercerita mengenai kelas saya yang sedikit gaduh. Aduh, bertiga sih. Ya. Nah, di sini saya ingin bercerita mengenai kelas saya ya yang sedikit gaduh, Bu Sri. Di sini ternyata dalam pembelajaran itu banyak ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan gitu. Saya juga sudah mencoba berbagai cara ya untuk mengembalikan fokus mereka gitu agar dalam pembelajaran itu tidak gaduh, tapi tampaknya tidak begitu berhasil, Bu Sri. Hmm. Begitu ya Bu Elisa. Nah, ngomong-ngomong, apa yang diharapkan nih Bu Elisa dalam percakapan kita nantinya? Di sini saya mungkin ingin solusi ya atau alternatif supaya dalam pembelajaran itu siswa itu sedikit tidak gaduh dan juga memperhatikan materi apa yang saya sampaikan gitu. Nah ya, tadi kan berdasarkan Bu Elisa bilang ya bahwa siswanya itu gaduh dan juga tidak fokus pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, lalu Bu Elisa, apakah Bu Elisa tahu penyebab masalah yang terjadi? Mengapa siswa gaduh dan tidak fokus pada saat pembelajaran, Bu Elisa? Mungkin di sini karena saya itu kurang tegas ya dalam memberikan aturan atau kalau yang sekarang itu adanya kesepakatan kelas ya, Bu. Atau Hmm. mungkin juga di sini siswa tersebut itu tidak tertarik dengan materi yang saya ajarkan. Iya, bisa jadi ya Bu Elisa ya. Nah, kalau dari pengamatan Bu Elisa sendiri itu ya, mengapa sih bisa terjadi seperti itu? Apakah Bu Elisa pernah melakukan berbagai alternatif untuk mencari solusi terhadap masalah yang Bu Elisa hadapi? Di sini alternatif yang mungkin saya gunakan yaitu, saya menggunakan metode yang mungkin dikarenakan saya kurang menggunakan metode yang bervariasi ya, Bu. Ya. Jadi itu, jadi siswa itu kurang memperhatikan gitu atau gaduh. Begitu. Kira-kira kondisi ideal yang Bu Elisa harapkan ada pada saat pembelajaran berlangsung seperti apa ya Bu Elisa? Saya inginnya maksudnya kondisi yang ideal itu siswa mengikuti pembelajaran dengan tenang, dengan nyaman, tentunya fokus dengan materi yang saya ajarkan. Oh, baiklah Bu. Apakah ada kira-kira metode pembelajaran yang pernah Bu Elisa berhasil lakukan di kelas?
Metode yang saya ajarkan itu ada sih, Bu, sebenarnya. Itu saya menggunakan beberapa metode ya, salah satunya itu menggunakan kartu berpasangan. Oh, iya. Nah, kira-kira itu bagaimana, hasilnya? Kalau misal kita nilai dari 1 sampai 10, ada di tingkat berapa keberhasilan pembelajaran tersebut? Itu ada di tingkat 8 kali ya, Bu, ya? Hmm, ah, sudah sudah sudah, Pak, berempat. Hmm. Luar biasa sekali ya Bu Elisa. Nah, selanjutnya rencana apa nih yang akan Bu Elisa lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Bentar, Bu. Tadi rencana ya? Ya, Rencana yang saya inginkan gitu, mungkin nanti, saya akan masih menggunakan metode yang sama ya, karena memang tadi kan saya bilangnya mengenai kartu berpasangan ya, Bu. ya, Saya memang sudah mencobanya, hanya saja waktu itu, kartu berpasangan tersebut, eee, pertanyaan dan jawabannya itu hanya datang dari saya gitu. Di situ kan adanya teacher center ya, Bu. Saya ya, tidak melibatkan atau tidak berdiskusi sebelumnya dengan siswa. Mungkin, rencana selanjutnya itu saya masih menggunakan metode yang sama, karena memang kemarin juga dicoba ternyata berhasil, akan tetapi di sini saya lebih banyak melibatkan siswa, di antaranya nanti untuk pertanyaannya dan metode lainnya itu, saya kembalikan lagi ke siswa maunya seperti apa dan juga nanti mereka juga yang membuat pertanyaan dan jawabannya itu, eee, berdasarkan pemahaman mereka terhadap materi yang saya ajarkan. iya. Baik Bu Elisa, luar biasa sekali ya untuk tindak rencananya. Nah, kira-kira kapan nih pendekatan ini akan dimulai? Saya akan mencobanya minggu depan, Bu, setelah saya menyiapkan materi yang sesuai. Mantap sekali Bu Elisa. Saya senang ya melihat Bu Elisa dapat menemukan cara untuk menghadapi tantangan yang Bu Elisa hadapi. Saya yakin pendekatan yang Bu Elisa berikan ini akan membawa perubahan positif di kelas. Adapun apakah ada dukungan lain dari guru lain gitu Bu dalam melaksanakan pendekatan ini? Dukungan dari guru lain ada, Bu, pastinya. Mungkin saya akan melibatkan rekan sejawat ya, Ya, terutama dengan bidang yang sama, bukan hanya dengan bidang yang sama, tetapi dengan seluruh guru mapel yang lainnya. Akan tetapi di sini saya fokuskan, ke guru mapel yang serumpun, ya, supaya bisa ada sharing materi, bukan hanya, metodenya saja, tapi materinya juga mungkin bisa iya. didiskusikan. Luar biasa sekali ya Bu Elisa. Terus nanti bentar ya. Saya senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Terima kasih Bu Elisa ya sudah sharing tentang Ya, Ibu. permasalahannya. Oke. Ditutupnya mau gimana sih Teh itu Teh? Kayaknya tadi saya salah nggak apa-apa deh mengalir aja ya, Bu. Iya, Tadi heeh. heeh, tadi agak sedikit ini. Enggak sih kayaknya cuma, saya rasa cukup gitu. Kan ada maksudnya apakah dirasa cukup ya? Heeh, Mungkin heeh. saya rasa cukup, tapi saya akan, meminta bantuan lagi jika saya mengalami kesulitan gitu. Oke. Iya, Bu Coba Elis. yang kasus yang kedua nih, tadi kan, Teh Sri yang ber berperan sebagai apa sih, coach ya? Iya, heeh. Sekarang berarti berganti kasus gitu ya? Iya, Berganti peran? berganti peran. Sekarang Bu Elisa yang jadi coach, aku yang Iya, jadi coaching-nya ya. sesuai dengan katanya tadi, sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi, yang Nah, atau iya mungkin benar. diukin ya? Betul sekali. Itu memang seperti itu. Karena banyak Oke, perbedaan pendapat sih intinya mah ya. mhm, iya, pasti sih. Berarti langsung dimulai aja ya, Bu Sri? Siap sok. Oke, selamat malam Bu Sri, bagaimana perasaan Bu Sri minggu ini terkait pembelajaran di kelas?
Iya, selamat malam juga Bu Elisa. Nah, Bu Elisa, ini saya sedikit stres ya, sedikit frustasi ini dalam menghadapi pembelajaran di kelas. Karena saya kok merasa masih ada beberapa siswa yang selalu saja tertinggal dan tidak terlibat pada saat pembelajaran berlangsung. Baik, bisakah Bu Sri ceritakan lebih detail situasi di kelas, kemudian apa saja tantangan yang dihadapi dalam menerapkan strategi tersebut? Saya sudah mencoba memberi tugas yang berbeda sesuai dengan kemampuan siswa, tapi beberapa siswa yang lebih cepat itu selalu selesai duluan dan tampak bosan gitu. Sementara siswa yang tertinggal itu yang lebih lambat malah semakin tertinggal juga gitu, Bu. Jadi saya kok merasa kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara siswa yang cepat dan siswa yang tertinggal. Baik baik, saya mengerti. Jadi memang di sini tantangan utamanya itu menjaga semua siswa itu agar tetap terlibat ya, dan memastikan mereka tetap berada di jalur yang sesuai dengan kemampuan mereka. Yang, seperti yang telah dijelaskan bahwasanya ada siswa yang lebih cepat dan juga ada yang malah semakin Iya. tertinggal. Nah, menurut Bu Sri nih, apakah ada bagian dari strategi yang mungkin perlu disesuaikan gitu, strategi pembelajarannya yang mungkin perlu disesuaikan? Mungkin menurut saya ada yang harus divariasikan, Bu, dalam memberikan tugas ataupun penugasan kepada siswa, di mana siswa yang lebih cepat, itu mempunyai tantangan tambahan dan sementara siswa yang tertinggal itu, diberikan materi yang lebih sederhana agar mereka lebih, gampang dalam menerima materinya. Bagus sekali Bu Sri. Nah, apakah Bu Sri sudah menemukan satu solusi potensial? Kemudian juga bagaimana menurut Bu Sri dan juga tugas-tugas seperti apa yang memicu ketertarikan siswa yang lebih cepat tanpa meninggalkan yang lain? Ya, menurut saya itu mungkin ya ada beberapa proyek kelompok yang diberikan kepada siswa ataupun tugas yang lebih kompleks untuk siswa yang lebih cepat. Sementara siswa yang lain itu bisa fokus pada pemahaman dasar dalam bentuk kegiatan yang berpasangan ataupun tutor sebaya gitu, Bu. Baik, ide yang menarik ya. Kemudian apa rencana Bu Sri untuk mengimplementasikan hal ini dalam pembelajaran berikutnya? Saya akan menyiapkan 2 aktivitas, Bu. Yang pertama itu berbasis proyek untuk mereka yang sudah menguasai materi dan juga yang satu lagi itu akan, pengalaman materi yang mendasar agar mereka butuh lebih banyak waktu dalam memahami materi. Luar biasa. Saya yakin ya dengan penyesuaian ini, Bu Sri akan melihat perkembangan yang positif tentunya pada siswa. Tetap semangat dan terus bereksplorasi, di mana bereksplorasi mengenai metode-metode pembelajaran yang cocok diterapkan di kelas, sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Ya, baik Bu Elisa, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk bisa bertukar pikiran tentang masalah yang saya hadapi saat ini di kelas. Saya berharap Bu Elisa untuk selanjutnya kita bisa tetap bekerja sama tentang perbaikan terhadap pembelajaran kita di kelas ya Bu. Terima kasih Bu untuk waktunya. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Sri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Tuh untuk refleksi. Ini udah mulai mata 5 watt. 5 watt. Iya, iya, biasa. Terus sekarang jam 9 lebih 11. Ayo tidur, makan dulu. Nah, Bu Elisa.
Oh iya Bu, jadi untuk yang skenario pertama itu kan mungkin saya sebagai coach dulu ya, nanti teh Ya. Mhm. ada dilanjut Bu Elisa sebagai coach. Itu teknisnya langsung perekaman pas nanti di rukol yang kedua apa gimana ya? Biasanya langsung perekaman nih Bu untuk yang kedua teh. Kan ini mah hanya latihan ya. Ya, ya benar-benar sih. Tapi apakah memang ada memang waktunya gitu? Misalkan harus berapa menit atau takutnya kan kita kelamaan atau ke sedikit gitu. Hmm. Terus nanti konsepnya juga bakal seperti ini ya. Jadi kita di ruangan cuman ada Mhm. ya kayak Ada. ya kayak praktik ini aja ya. Mhm. Cuma ini kan praktiknya memang daring ya. Beda Mm-mm. lagi dengan kalau misalkan dekon bukannya luring ya kalau dekon mah? Iya, dekon itu luring tapi antar CGP atau Iya, antar sejawat di antar sekolah? antar CGP, Oh, antar antar CGP, per PP. per PP. Oh gitu, aku belum Mhm. tahu sampai sana mah. Iya, per PP. Jadi mungkin per PP kumpul kayak gitu ya. Mhm. Tapi dibagi lagi. Jadi kan di sini kalau kita mah mengangkat sama ya Bu, jadi percakapannya memang permasalahannya antara guru dengan guru, memang agar lebih real ya. Iya, betul. Misalkan yang tadi yang disebutkan di contoh yang ada di Papasil itu adanya guru dan siswa gitu. Itu Heeh. karena memang pribadi ya, Bu Sri memang lagi mau UKIN, pas banget nih. Kemudian saya juga terkait dengan kedisiplinan itu menjadi hal yang paling dipermasalahkan di sekolah. Iya bener ya Bu Elisa ya. Jadi mending sesama rekan aja ya, permasalahan di antara rekan-rekan gitu. Mhm. Nah, oh iya, Bu Elisa nanti yang di kalau kita nih sebagai kayak gini, dikumpulin gak sih skenarionya? Kurang tahu deh ya. Atau hanya hanya sebatasnya kita kayak ngobrol biasa aja, coaching kayak gini. Soalnya kalau dikumpulin skenarionya, Berarti berarti harus harus ini diketik kan, gitu. mhm, tapi sebenarnya enakan ngalir aja sih, Nah, ya. enakan Soalnya kan yang kalau kalau diketik berarti nanti kita kaku ya. kaku, terfokus pada teks kayak gitu. Betul betul. Ini untuk refleksi diisi apa nanti? Iya sih diisi. Ini diisinya pada saat kita jadi coach ya. Ya, Terus ini mau tuliskan dulu nggak umpan balik dari coachnya gimana? Apa yang dirasakan? oh dari coaching-nya. Berarti kan Heeh, inilah coaching-nya kan kita pernah mengalami juga ya. Jadi kita iya, berdua mengalami gitu. pasti tahu. Pasti ini mah pribadi. Nanti ini berarti tugasnya dikumpulin ya, Bapak Pasien. Soalnya di LMS kan nggak ada ya tempat. Iya, di LMS nggak ada. Berarti secara pribadi aja ya. Hmm, Dokumen. ini teh, Mana? ini yang tabel ini lihat di ruang kolaborasi. Cuma kok nggak bisa di-download ya? Bisa, ada yang kan sebelum main room tuh. Oh, yang sebelum handphone. Ada tuh, pas di bawah tabelnya itu teh ada garis biru kayak gitu. Sebelum Oh, breakout ada ketemu ya? ada.
Ntar Teh Elisa kita screenshot kegiatan. Siap. Oke, siap. Satu, dua. Ntar aku kirim di grup. Gak ada. Ada nggak? Oh, belum di enter. Si ampun. Hmm. Ada. Tadi beneran nyiapin 3 cangkir kopi, kalau nggak salah denger. Iya. Ah serius 3? 3 cangkir? Enggak 3 cangkir, 3 saset dijadiin Oh nggak satu salah. botol. Astagfirullah. Serius? Serius. Serius? Ya ampun, kok bisa sih? 3? Biasanya tuh jam 8 udah tidur. Aku Ya mah. sama, sama dah. Iya, jadi jam 9 tuh ya telat-telatnya jam 9 lah. Udah tidur. Jadi teh persiapan diri takut gak connect. Aduh, luar biasa. Bu Sri bentar ya, ini mau ngambil charger dulu, lobet. Oke,
Iya Bu Elisa, tadi itu yang UKIN ada diferensiasinya juga? Yang UKIN, yang tadi ya, sebenarnya kemarin sih UKIN-nya, nggak ada diferensiasi. Kan itu tuh kalau RPP-nya mah udah di-upload ya, Bu? Oh iya, gitu ya. Itu mah tahap hiji kali ya, aku mah ada belum. Enggak, tahap 2 dia. Oh, tahap 2 enggak, belum. Belum ada yang di-upload itu. Oh, kok udah duluan ya? Katanya biar cepet gitu. Tapi emang Terus, sih, emang disuruh dari sekarang, dari kan tanggal itu 11. ada 2 kamera ya? Oh, dua kamera. Heeh, katanya video yang full satu, kemudian yang editnya nanti kan yang kurang dari 30 menit ya? Satu, Hmm. yang fullnya kan sesuai dengan JP-nya, misalkan 2 JP berarti 80 jam ya? Oh Oh, iya, bukan itu 40 SMP jam, ya? 80 menit. SMA 70. Oh, soalnya sebenarnya 35 ya? Mhm Ya, mhm. SD 35 itu kalau kelas bawah 60 karena cuma 30 menit. Oh, bener. Beda-beda sih. Hmm. Itu juga kan maksudnya kalau dalam, pembelajaran ya 80 menit itu kan, kemarin tuh hanya memakai diskusi. Hmm. Kalau diskusi kan jenuh ya kadang anak-anak. Jadi kalau Hmm. misalkan udah selesai ngerjain LKPD teh riweuh gitu. Berisik. Berisik, akhirnya tuh sebelum, udah mulai riweuh ya, di-stop-in sama gurunya teh, "Udah ya, dikumpulkan." Ternyata kan kalau pas gitu yang harusnya di RPP itu misalkan diskusi itu 30 menit, karena Hmm. udah di-stop duluan 20 menit, hanya 20 menit, jadi kurang waktunya teh, kurang dari 1 jam rekaman videonya teh. Nggak bisa disambungin tahu? Bisa disambungin sama Tanya intro, deh. sama Oh, iya iya. sama intro. Tapi itu mah kayak masih kurang katanya, Bu, gimana tuh? Ya udah, dikasih banget, padahal habis kan sebenarnya udah penutup tuh. Terus kata Mhm. saya teh, "Kak, kok tadi berhenti?" Padahal saya nggak nyuruh berhenti, lanjut aja supaya waktu yang video full-nya tuh pas 80 menit. Mhm. Katanya teh, kayak kan suasanana teh udah panas ya, dianya Iya, juga udah nggak nyaman, soalnya rekamannya siang cenah teh. Jadi kalau misalkan rekaman mau praktek tuh jangan siang, anaknya juga lebih heeh, jadi udah nggak udah nggak semangat. nyaman lah, heeh. Katanya biar cepet gitu. Padahal nggak apa-apa, pagi-pagi aja besok juga nggak apa-apa kalau misalkan memang persiapannya kurang gitu. Kan Mhm mhm. persediaan apa, tripod segala macam ternyata kelupaan dia tuh. Mhm. Akhirnya rekamannya kurang, masih sekitar 30 menitan lagi tuh kurangnya Bu Sri. Jauh Akhirnya udah sekali. penutupan kan, "Terus gimana?" katanya gitu. Saya bilang, "Kasih kuis aja." Udah di-kuis tuh, udah kuis ternyata masih kurang juga. Ya udahlah akhirnya karena masih kurang juga, "Bu, katanya masih kurang nih, belum sampai 80 menit." Ya udah atuh anak-anaknya kumpulin lagi, nanti kan berarti, karena kemarin praktiknya hari Selasa, berarti nanti hari Selasa lagi dikumpulin anak-anaknya, kita diskusi lagi, jadi hanya tag yang Mhm. diskusinya itu loh. Oh Kan iya. kalau kalau yang video ngeditnya kan saya ya, yang ngedit videonya itu. Itu udah pas, kurang dari 30 menit ya, Bu Sri? Mhm. Udah pas yang kurang dari 30 menit. Nah, katanya yang full-nya juga itu harus dikumpulin. Nah, Iya. waktu itu juga saya pernah videoin ya, yang sebelumnya tuh ya bukan yang piloting, itu mah Iya. yang BPG biasa gitu, hanya Iya. beberapa Mhm bulan. mhm. Itu kan itu mah kan harus pakai Zoom juga ya? Iya. Heeh, ada Zoom, kemudian juga ada yang di sudut-sudut kameranya. Nah, Mhm. itu Itu ada juga pakai pengawasnya. heeh, ada pengawasnya, itu juga pakai 2 kamera. Yang satunya seperti biasa saya yang gerak ya, yang muter gitu. Iya, Yang heeh. satunya yang diam, yang katanya yang video full-nya. Kan dia beli mikrofon Bluetooth ya, Heeh heeh heeh. terus, katanya 100 berapa harganya teh. Mhm. Nah, Lumayan itu mahal. kan ya iya lumayan ya yang 100 itu teh, katanya udah dicoba, "Bu, di rumah ada suaranya." Oh, ya udah tuh kalau udah dicoba mah, tapi jangan yang di saya ya, kata saya teh, "Jangan yang di HP saya, yang di HP Bapak aja." Soalnya saya pernah pernah mencoba gitu, nyoba mikrofon juga ternyata Mhm. nggak ada suara di HP saya. Mhm mhm. Akhirnya dipasang ke HP beliaunya yang video full. Untungnya Mhm. yang di saya yang buat ngeditnya nggak dipasang itu, mikrofon Mhm. itu. Ternyata yang full-nya nggak ada suaranya sama sekali.
Itu kayaknya nggak dipencet deh meureun mikrofonnya sama si bapaknya teh, kan Oh, begitu kurang tag tuh mikrofonnya mungkin harus ya, gitu. katanya udah dicoba sebelumnya, tapi jalan katanya ada suaranya, pas itu, "Alah gimana atuh nggak ada suaranya?" Ya ya nggak mungkin take lagi ya gitu, nggak mungkin take Iya, dari awal lagi. Terus cap akhirnya katanya capek, akhirnya mah nggak dikirim yang full-nya mah, cuma yang editnya aja yang dikumpulin. oh gitu, iya sih emang kan LPTK itu, ngasih kebijakan gitu ya, Mhm. tidak memberatkan sebenarnya mah, tapi ya ada juga sih LPTK yang kekeh harus 2. Itu harus Heeh, umurnya, gitu. Terus iya gitu, akhirnya katanya, "Pak, kan nggak ada suaranya tuh gimana?" Katanya, "Ini apa, nggak apa-apa Bu, nggak dikumpulin cenah yang itunya mah." Ada juga saya pernah tuh yang LPTK nu keukeuh. mhm, Ada itu kayaknya heeh, pas awal-awal itu, memang adanya miskomunikasi sih sama kan saya bilang kan saya memang belum pernah PPG ya, heeh, maksudnya baru sekarang gitu. jadi minta tolongnya tuh ke Bu Elisa. Heeh, minta tolong Oh, ke saya. Terus kata iya, saya, "Aturannya gimana?" Katanya, "Sama kali sama yang sebelumnya." Kalau saya yang sebelumnya hanya hanya satu kamera yang edit aja, nggak ada yang full gitu. Akhirnya hanya satu kamera yang bergerak, nggak ada video full-nya, akhirnya diulangi itu mah. kecape 2 Ulang kali. harinya 2 kali jadinya teh. Aku teh kan lihat yang di YouTube ya Bu Elisa. Mhm. Ada pembelajaran diferensiasi tuh Bu Elisa pernah. Itu kan ada 2 kamera aku lihat itu. 2 kamera. 2 Itu ya? lagi lomba, Bu. Oh, heeh, yang lomba teh ya. Aku teh Mhm. lihat yang di sudut mana gini ya, satu sebelah sudut gini gitu ya kalau nggak Iya, salah. itu 2 sudut sebenarnya kan nggak harus didokumentasikan. Memang waktu itu, emang buat konten. Itu kan Oh iya. ada di sudutnya itu ada di 2 ada di depan semua, Mhm mhm. soalnya Nah kan aku belakang tuh kiri tadinya ya. teh mau niru kayak Bu Elisa tuh yang diferensiasi itu. Mhm. Kameranya mau niru kayak gitu. Jadi si apa teh posisi kameranya ah nih kan itu mencakup ya Bu Elisanya Iya kelihatan, semuanya, suaranya mhm. juga enggak terlalu jauh, anak-anak juga aktivitasnya semua, terpantau kamera gitu. Tapi karena 2 perangkat itu kan beda ya, merek HP-nya tuh beda, yang satu mah Oppo, yang satu mah Realme. Jadi kalau kata saya mah agak kontras gitu perbedaannya teh. Opo mah jadi cantik gitu ya. Heeh, jadi cantik, Mas. Kok lihatnya kayak kayak ini jadi Real beda mah kameranya teh. real itu ya. Mhm. Tapi emang nggak ada yang bergeraknya nanti Bu Sri rencananya? Maksudnya nggak ada yang keliling, Aku yang teh bergerak? susah, terus guru-gurunya teh bukan ahli kayak gitu. Jadi teh aku teh apa ya, kurang percaya. Oh, iya mending mending Jadi takutnya sendiri. teh kita Hanas, apa sih, berharap, bagus, Bagus, ternyata jadi, ah, ya udah deh mending diem aja semua kameranya gitu. boleh sih kalau kalau misalkan kameranya dia memang ngeditnya itunya yang lumayan lah kita jadi pas ini harus disambungin dengan ini, yang penting kan Oh, kitanya tersorot, anak-anaknya ada gitu aktifnya. mhm, Nah, ya kalau misalkan diam itu pada saat diskusinya tuh, mungkin kitanya juga harus sambil ngerekam. Soalnya iya, kalau yang diskusi kan misalkan anak-anak lagi diskusi terus lagi nyatet, kan itu mhm, nggak momen-momen kelihatan ya, mhm. heeh, nggak kelihatan kalau misalkan kameranya hanya diam. Kita teh Gitu nggak sih. apa-apa sugan ya ngajar bari pegang HP gitu. Makanya maksudnya butuh bantuannya itu di situ, kamera yang bergeraknya teh yang menyorot anak-anaknya waktu tapi pernah temen saya juga, dia ngajar tapi sambil bawa kamera, soalnya dia mah kan nggak pakai Zoom ya waktu itu. Oh iya, heeh heeh, Heeh, jadi sambil ngajar pas anak-anaknya itu lagi diskusi, sambil dibawa-bawa kameranya. Kalau mhm, kemarin-kemarin kan soalnya ngajarnya pakai Zoom juga, jadi mhm, perangkatnya itu laptop juga. Terus belum lagi HP buat ngechat dosennya, itu tuh kayak kayak ribet banget. heeh, bener bener. Ya, jadi kayak konfirmasi, "Bu, saya sudah siap," gitu kan, itu HP dipakai tuh punya dianya. Iya Dan bener ini bener. dia kan pakai perangkat punya guru lain duanya itu, Mau kan kayak pinjam heeh, kayak ribet banget kan nggak enak. Sampai punya anak loh pinjemnya, punya anak siswa. siswanya. Heeh, udah mah aduh kan memori penuh ya. Iya pasti, bener dah Parah itu. banget waktu itu mah itu mah yang kayak memang itu mah harus persiapannya gini kitanya juga ada Heeh, perangkatnya kalau mau iya. benar-benar bagus mah. Jadi fokus ke ngajar aja kalau gitu mah
ke anak-anak minta juga ininya, videonya nah kirim wah, susah gitu Luar mah. biasa. Aduh, tapi benar-benar harus banyak belajar sih itu kayak kayak Bu Elisa kan banyak pengalaman kayak gitu, berarti banyak nanti teh udah apa, banyak, "Oh ini teh ternyata harus seperti ini," gitu kalau banyak pengalaman. Kan kalau Tapi aku memang aduh aku mengkondisikan sebenarnya kalau ide-ide mah banyak ya, kayak kemarin juga kan habis observasi, pakainya itu ular tangga, Bu, kalau oh mau iya, pakai heeh, mhm. Terus kemarin juga yang kemarin yang UPIN itu saya tawarin kalau mau misalkan mau pakai ular tangga mah silahkan, tinggal mhm, dibikin aja RPP-nya. Memang di sini mengkondisikan siswanya itu lumayan kalau pakai metode-metode yang gitu tuh. Belum soalnya kan lagi berarti itu gerak semua, gerak semua, terus kadang kan anak teh riweuh nya, nggak mhm, bisa kayak, "Udah diem dong, duduk," gitu, nggak bisa anak-anak tuh. iya Makanya apalagi lumayan sih teh kalau misalkan mau yang melibatkan semua siswa aktif teh, pasti aya we nu anak-anak yang kurang mendukung gitu. ya benar sih emang. Di aku mah kendalanya sekarang tuh di kelas tuh ada 2 anak, bukan tertinggal ya, disebut ABK juga enggak, Mhm. tapi emang apa ya, sulit, tertinggal pisan ini yang 2 tuh. Oh, Coba memang memang belum bisa baca apa gimana? yang satu belum bisa baca karena emang kondisi, eee, apa ya, disabilitas kakinya tuh. Oh oh, Jadi tapi emang kan kalau tangan mah bisa kan? gerak tangan ya bisa, tapi emang nggak bisa baca. Oh, Aku teh sulit juga karena kan ngelihat kondisi dia, akhirnya aku dipaksa-paksa untuk, "Ayo belajar lebih keras, malah gak sekolah besok nanti." oh iya pasti ya anak mah Mmm, gitu. nya ceuk aku teh, geuning ini budak teh dibawa lumpat kalah teu sakola budakna nanti. Berarti ada 2 nya? Ada 2 yang gitu, Cowok yang semua. satunya? Yang satu mah itu emang susah nangkap orangna teh, kalau baca mah bisa, cuman ya susah nangkap aja. Gak nyambung gitu kadang ditanya A, ngejawab B, apalagi kalau dikasih teks suruh ngerangkum, padahal itu kelas 6 loh, aku kelas tertinggi di Kelas SD. 6? Oh, berarti nanti juga pakai kelas itu ya? Pas Iya, UPIN? aku teh konsul kan sama teman sejawat tuh, "Ini gimana nih yang 2 orang?" Ada yang ngomong, "Keluarin aja," karena aku nggak enak, kasihan. Iya, Di RPP-nya kasih keterangan misalnya teh kan kayak gitu kemarin ge, "Neng kasih keterangan aja di RPP-nya, misal ini mhm siswanya disabilitas, yang ini ABK." Karena memang mhm keterbelakangan apa sih, pemikirannya telat kayak gitu, mhm mhm. dikasih tanda aja. Kan nanti teh emang aku mah ada, angket angket kayak diferensiasi, apa sih, kemahiran cukup, Iya cakap, iya, ya kurang kayak gitu ada. Nah itu tulis aja di sana katanya teh gitu. Udah konsul juga sih ke rekan. Ya udah deh kayak gitu, cuman pas di pembelajaran takutnya teh emang, eee mungkin LPTK juga bakal tahu ya nanti teh, oh iya ternyata ini yang 2 orang mungkin ini yang kan nggak bakal aktif tuh iya mereka iya, aja, mhm. apalagi Musik yang pakai pakai media apa nanti? aku mah kan, wali kelas pembelajarannya bebas ya, aku ngambil PKN. Mmm, Jadi PKN itu kan konteksnya ke pengamalan sila-sila dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. mhm mhm. Nah, nanti teh jadi kalau si anak yang gerak, aku paling suruh gunting gambar. Sesuaikan Mhm dengan poin ini masuknya ke sila berapa, kayak gitu, untuk mhm yang mhm. estetik. Kalau yang, visual, aku paling suruh, apa, melihat gambar-gambar sama aja sih ya kalau yang visual. Sama sih, Apalagi cuma kan kalau yang animasi. kinestetik mah ada gerak mungkin ya? Heeh, cuman ada Yang gerak misal dia ngegunting. nempel, ngegunting kayak gitu. Kalau yang itu mah hanya mengamati gambar, terus nulis rangkuman, oh ternyata ya Pancasila yang ke-1 itu pengamalannya ini, kayak gitu. Kalau Mhm. untuk yang visual. Terus kalau yang auditori itu paling akunya yang ceramah nggak apa-apa nggak sih? Nggak apa-apa, Kak. Misal auditori dia lebih, eee, "Ibu, aku mah udah senang kalau ibu ngobrol teh lebih paham," Ngobrol. Ada, gitu. memang ada yang gitu, Bu. Jadi cuma I cek aku teh, "Masa sih ini nanti si, kelompok ini ngerjain sendiri-sendiri, terus yang kelompok ini aku ngobrol di depan dia." Bukan tapi ngobrol, kayak iya, tapi ngejelasin gitu ya di depan dia. mhm.
Nah, permasalahannya teh gini, kalau misalkan, ke kelas nih, kan ada diskusi dulu ya, misalkan mau metode apa nih, yang sebagian mah, "Bu, mau kelompok," yang sebagian mah, "Bu, Ibu aja yang ngejelasin." Jadi kan itu heeh, ya, jadi maknya atuh dibagi 2 gitu kan. aku teh ieu teh 3 terus aku teh harus fokus pada kelompok ini aja kan, berarti kayak gitu mah, cek teh bingung deui. Belum LKPD-nya, kan Ya LKPD-nya LKPD-nya kan ada dibedakan juga, ada heeh. kan. Itu waktu itu juga pas ikut lomba itu kan matematika ya, ngambil, materinya itu berpangkat. Nah, Oh iya, kalau misalkan yang kan harusnya mah ada presentasi, cuma waktu itu nggak presentasi, hanya yang bisa menjawab aja gini. Di mmm, akhirnya itu, biar lebih terlihat gitu keaktifan siswanya, makanya ada kartu berpasangan. Kan itu oh mah iya, sebenarnya mah, bentuk dari asesmen sumatif ya, hanya saja caranya bukan lagi apa sih, kertas kayak tulis, heeh, yang kertas-kertas itu, cuma pakainya yang kartu berpasangan, mhm, gitu. iya sih, bener bener ya. Apalagi aku Iya teh sama lupa. yang gunting-gunting tuh anak, yang ngegunting-gunting yang kinestetik, Heeh, yang bener. visual ada video, Nah, kan kalau video mah ada suara, ada gambar ya. iya, Padahal saya juga bingung itu sebenarnya memang diferensiasi itu seperti itu, apa ada kekeliruan gitu. mhm. Iya sih, kalau ada juga kan ya namanya juga pemikiran orang berbeda-beda ya. Mhm, Ada yang kayak gini pas begitu kita ngarepin diferensiasi tuh, misalnya kita fokus terhadap anak yang audio, kan berarti kita menjelaskan. Jadi si anak yang menggambar sama itu teh merasa, "Ih, itu mah spesial geuning, dikasih tahu langsung sama Bu Sri," kayak gitu. mhm. Kayak diskriminasi ini. Iya iya Padahal iya. kan, kita teh nggak ngediskriminasi, tapi melihat, mereka dari gaya belajar mereka kayak gitu. Jadi Mhm tuh mhm. kalau, "Ih, nya Bu Sri mah di kelompok eta bae," gitu. "Ih," cek aku teh. Iya, ada Padahal kecemburuan ya? iya, heeh. Mhm. Terus nanti teh kan harus ada refleksi kayak gitu. Iya, Mhm, mhm. refleksi terhadap, anak ya pembelajaran kita gimana menyenangkan, apa membingungkan gitu ya. Iya iya, betul. Aduh, sarupa. Berarti memang jadwal mah belum ada ya, Bu? Kalau untuk jadwal upload UKIN itu tanggal 11 sampai 15 Oktober udah ada. Jadi diharapkan sekarang itu membuat modul ajar langsung pengambilan video gitu. Oh, berarti memang waktunya ya rentang waktu Sekarang nah, direntang gitu ya? Mhm. kalau, kan secara ini mah dari 8 Oktober, tapi kan kalau udah beres mah atuh udah ngapain lagi, udah aja Iya, dilakukan biar gitu. cepet Mhm, tinggal apa, tinggal UP aja gitu mikirinnya satu-satu. Apalagi betul. kalau kita ya yang maksudnya Bu Sri gitu, Mhm, CGP juga kan, mhm. PPG juga kayak aduh, Bener, bisa bagi waktu kayak gitu. mhm, Yang lama itu biasanya ngeditnya. ngeditnya leres, Mhm. ngedit keterangan-keterangannya. Terus kan, kata saya kan biasanya suka bawa yang selembaran kertas tuh yang intro ya, yang saya dari ini nih, yang Oh, di iya, UPIN teh. heeh heeh. Heeh, terus katanya kata kemarin guru aku teh, "Enggak Bu," katanya di LPTK saya mah tidak diwajibkan katanya. Oh, heeh. Oh, itu berarti tergantung LPTK gitu. Iya, aku mah kalahkeun gini, sekarang teh lagi sama LPTK-nya dikasih modul ajar, yang PPG Mhm. pajak, itu nyampe Aduh, 150 lembar, itu teh modul buset, ajarnya doang. Padahal itu prosesnya cuma 2 jam, pembelajarannya sama aja, 2 kali 35 menit gitu, 70 70 menitan, menit. mhm. Mhm. Tapi itu LKPD-na teh, banyak, sampai 154 itu, Lembar. heeh. Termasuk ya, termasuk cover, jilid, tanda tangan, segala rupa, cek aku teh geuning ini teh ngayah-ngayah teuing. Aku bingung kitanya ge ya, kalau misalkan Heeh, terlalu banyak teh. jadi aku teh ini teh emang ketentuannya harus seperti ini, jadi kok kayak perfect banget kalau kayak gitu. Aduh, padahal kita mah pengennya yang simpel-simpel sih, kalau misalkan LPP teh. Kadang kan, kemarin juga sempet tuh yang apa sih, kan suka ada yang keliling gitu ya.
Mhm. yang RPPT beli kan sekolah. Ternyata pas dikasih ke guru mapelnya ya saya gitu baca-baca yang punya saya IPA. Nggak Wah ini sesuai. mah memang memang kayak lengkap ya semua CP segala macam, tapi saya nggak ngerti isinya tuh apa ceritanya, kemana alurnya. Makanya Mhm. mending bikin sendiri Iya, kalau kalau ingin bikin belajar sendiri teh. mun mah tahu ya, oh ini udah gini teh pasti ini gitu, soalnya kita yang buat. Jadi pas belajarnya juga, oh ingat gitu. Kalau misalkan cuma dari orang apalagi ngedownload ya itu kayaknya bingung sendiri nantinya pas menerapkan di kelasnya teh. Iya sih, betul. Ya mudah-mudahan mah lancar weh ukinanya. Amin, bener dah itu kan harapannya, harapan kita Mhm. semua. Ah, Ini masih teh berapa menit lagi deh? aku nggak tahu, aku teh ini pertama foto teh 2018, kan ini sejam waktunya ya? Ya. Oh, berarti 2118 ya tadi pas foto. Heeh, 2018 tuh foto, berarti sampai 2218 dong, sampai akhir. Iya. Eh, udah berat banget. Berarti oh sih emang berapa menit lagi nih? Nah, 22, 18 sama 18 setengah jam lagi lah, 36 menitan. Brandon itu ya sinyalnya. Kayaknya mah dan terlempar terus. Kalau di SD gitu Bu Sri yang terkait P5 itu udah berjalan belum? Aku mas jujur ya kan Kumar kelas 6 baru sekarang nih di kelas 6 itu. Dulu mah masih kurtilas, tahun kemarin juga masih kurtilas. Itu udah jalan P5-nya. Aku udah 4 tahun pegang kelas 6, tiga tahun, 4 tahun sama yang sekarang itu pegang kelas 6, tapi dulu mah nggak tahu P5 nyebutnya teh. Mhm. Itu market day udah. Udah ada berarti. Oh, yang market day. Ya, karena memang ada kewirausahaan tuh tema wirausaha. Ada. Heeh, terapkan market day. Pas sekarang ganti nama jadi P5, tapi kegiatan mah tetap itu-itu aja. Paling jadinya kan apa sih? Hidup berkelanjutan kayak gitu ya P5 namanya teh. Tah, itu paling wirausaha teh jadi karena kehidupan berkelanjutan sama nabung kayak gitu-gitu. Iya. Iya, Kalau saya juga bingung kemarin teh udah berjalan tuh P5. Yang ada udah 2 tema tuh, ada yang kewirausahaan sama gaya hidup berkelanjutan. Cuma memang karena tidak ada tindak lanjut ya, jadi udah we gitu. Jadi untuk tahun sekarang katanya ganti lagi temanya. mhm, Jadi yang kemarin tuh kadang saya bingung, yang kemarin nggak dilanjutin gitu, maksudnya kan nggak apa-apa tema yang sama cuma dilanjutin. mhm, Katanya jadi enggak deh, jadi pengennya tema yang ini gitu. Oh, jadi ya udah atuh. mhm. Jadi memang memulai dari awal Oh, dan heeh. bingungnya teh kan harusnya dilanjutin aja gitu, yang problem-problem P5 teh. Ieu Heeh, si teh katanya, "Sok cenah ge pangadawelkeun ayeuna naon modul ajarna tuh nya ka abdi deui wae," cenah. Ari aku mah di SD kan emang, dulu teh nggak ngajak kelas lain karena memang ini mah tema kelas 6 kewirausahaan kata aku teh. Pas ternyata begitu market day udah ada Kunmer, itu banyak guru kelas yang kayak gini, "Ih cenah kamu mah kok nggak ngajak cenah mau ada, apa, P5, market day itu kan itu market day. masuk P5," kata gitu, "nanti cenah kelas 1 disuruh dagang, atuh Bu kalau jualan semua siapa yang mau belinya?" Orang, SD aku kan, SD-nya yang sedikit ya, cuman 80 berapa gitu. Jadi kalau semuanya dagang dari kelas 1 sampai kelas 6 itu yang mau beli siapa? Makanya aku kelas 6 yang dagang, kelas bawah yang beli, gitu. Iya, bener sih. Aku teh kayak gitu dasar, itu teh ada aja. Mhm. Jadi bukan bukan nggak mau kerja sama, tapi memang apa, tapi memang apa ya, susah gitu, maksudnya Bener, Bu. kalau dagang semua gimana? Menyatukan apalagi di saya, menyatukan 28 kepala ya, gurunya kan ada 28.
luar biasa gitu, kayak pasti aja Kadang yang kalau kamu banyak kepala, banyak kebingungan. iya, banyak kebingungan, pasti aja maksudnya kok miskomunikasinya teh aya wae nih, itu kadang bingung. Iya sih benar ya. Bukannya mempermudah kalau banyak orang itu malah Malah sulit, membingungkan, menambah membingungkan. kebingungan. Udah sambil ngisi refleksi aja ya, Bu, ya? Iya benar. Biar nanti tinggal ini, aduh,
Ya baik. Berarti ini di stop dulu ya Bu rekamannya ya? Apa Oke, kita langsung lab aja ya? aja, ya. Ya. Oke, Ibu. Makasih ya. Ya, sama-sama. Kalau dianggap cukup boleh masuk main room. Ya Iya, baik Pak. Bapak. Makasih Pak.